Ramania tahu nggak sih kalau kuota jemaah haji Indonesia itu merupakan yang terbanyak di dunia? Tahun 2024 ini, kuota haji Indonesia mencapai 241.000 jemaah loh, yang mana terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jumlah tahun ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Nah, tahun 2025 nanti, Indonesia mendapat kuota hingga 221.000 jemaah haji. Kepastian kuota haji tahun depan ini dikatakan oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas usai menghadiri tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji dan pemberian kuota tahun 1446 Hijriah. Kemenak juga menyampaikan rilisnya pada hari ini. Tapi sayangnya, penambahan kuota haji ini dinilai tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas haji saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Fakta tersebut ramai dibicarakan oleh netizen di media sosial yang menganggap pelayanan haji Indonesia ini kurang maksimal. Bahkan sempat viral video dan foto-foto jemaah haji yang menumpuk di tenda Mina, Arab Saudi. Narasi dalam videonya disebutkan kalau tenda itu tidak mampu menampung jumlah jemaah hingga akhirnya sebagian jemaah terpaksa tidur di lorong-lorong di antara tenda. Video viral itu langsung mendapat kritikan netizen. Nah, tapi nggak cuma netizen aja. DPR juga sampai mengkritik loh. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sampai meninjau langsung tenda para jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam unggahan foto di akun Twitternya, terlihat foto jemaah haji yang sedang tidur sampai di lorong-lorong. Kata Cak Imin, seperti ikan sarden. Netizen pun menyuruh Cak Imin untuk memarahi Kementerian Agama. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Sely Andriani, juga menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan haji yang disebut banyak masalah, khususnya di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, dalam pemantauan di Mina, dia menemukan beberapa masalah serius seperti yang di-share sama Cak Imin. Misalnya tenda yang dibilang penuh sesak karena melebihi kapasitas, lalu pendingin ruangan yang tidak berfungsi, serta konsumsi jemaah haji yang tidak sesuai dan kurangnya fasilitas kamar mandi. Menanggapi keluhan-keluhan itu, juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi, buka suara. Tenda Mina itu dari dulu kapasitasnya kecil. Iya. Nah, fotonya Cak Imin itu kan cuma sebentar satu kali. Apakah karena dia ini? Apakah karena mereka tidur di luar? Ya enggak juga. Ini juga curang juga Pak Cak Imin ini. Enggak ngasih lihat foto di sekitar Jamarot. Di sekitar Jamarot atau tempat melempar jumroh, orang-orang malah lebih senang tidur di situ, benar-benar tidur tanpa tenda di jalanan. Itu mau kaya mau miskin di situ ada dari seluruh bangsa. Yang ONH plus pun lebih senang gitu. Banyak yang senang tidur di sana karena memang sunnahnya mabit di Mina. Itu banyak orang-orang yang percaya itu. Karena kalau misalnya kapasitas, nah ini juga kita ngomongin Mina. Bedanya tenda Arafah itu memang besar-besar dan Mina yang memang kecil-kecil. Ya karena kawasan Mina ya ini dari dulu ya segitu-segitu aja gitu. Nah, ini sebenarnya tahun ini kita malah tidak pakai Mina jadi di dalam fikih gitu kan, itu orang banyak yang ini benar nggak sih masih masuk Mina nggak? Untuk menjawab keraguan itu maka kita minta yang Mina jadi itu tidak dipakai lagi tahun ini dengan tantangan jemaah sebanyak itu, tapi kita tidak menggunakan Mina jadi supaya orang-orang ketika berdiam di tenda pun dia sudah tenang bahwa ini memang wilayahnya sudah wilayah Mina. Paham nggak? Iya, soalnya kan kita bicara soal juga soal fikih gitu. Ana juga merespon keluhan mengenai pendingin ruangan yang mati serta fasilitas toilet yang dianggap kurang. Nah, soal fasilitas yang dianggap kurang itu, Kementerian Agama sih menduga temuan itu merupakan temuan jemaah haji plus, bukan haji reguler di bawah naungan Kementerian Agama. Ketika dibilang ada AC mati, ya wajar lah ada puluhan ribu, apalagi kalau misalnya kita ngomong Mina itu dipakai cuma setahun sekali. Tapi kan itu dibetulin gitu, artinya bukan AC kondisi permanen. Satu AC mati yang kebetulan ditemui oleh mungkin tim UAS dibandingkan dengan pelayanan yang lain, adil atau tidak? Perbandingan toilet sama jauh lebih banyak sekarang. Terus di Arafah kami melihat sendiri ada penambahan toilet. Itu jadi kalau kurang, jadi membandingkannya itu jangan melihat apa yang ada di rumah gitu atau apa yang mungkin ya, kalau kita ngomong anggota DPR ya beda lah fasilitas yang digunakan lah tentu saja. Gak cuma keluhan soal itu aja guys,
Ada juga nih jemaah yang ngeluh kalau makanannya itu keras, gak cocok sama lansia. Hingga ada juga yang mengeluh soal waktu menunggu bus untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi ibadah haji lainnya yang mana terlalu lama. Sehingga banyak jemaah haji yang pingsan karena lelah menunggu. Nah, jadi kalau masalahnya makan misalnya itu kan itu beneran relatif ya, lembek keras itu subjektif gitu kan, apalagi yang di foto itu. Nah, karena kan saya juga kirim banyak juga testimoni orang yang bilang makanannya enak gitu. Memang ada sesekali gitu yang menggoreng ikannya keras. Nah, ini saya rasa sih karena kebiasaan orang Arab. Ada juga jemaah yang mengeluhkan kepadatan saat antri menuju bus. Bahkan jemaah itu mengatakan banyak yang tidak mendapatkan kartu nusuk. Nah, terkait hal ini, juru bicara Kementerian Agama menegaskan bahwa semua jemaah haji resmi Kementerian Agama ini memiliki kartu nusuk. Nah, kalau nggak punya, maka mereka adalah jemaah ilegal. Terkait banyaknya jemaah ilegal atau penyusup ini, Ana mengakui bahwa sampai saat ini hal tersebut masih menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh Kementerian Agama. Betulnya ini masalah yang krusial buat pemerintah Saudi sendiri. Makanya dia memperlakukan itu. Yang namanya visa orang yang masuk atau penyusup ya, mereka istilahnya Saudi juga. Yang masuk ilegal ini bukan dari Indonesia aja, dari mana-mana. Dari Nigeria, dari Afrika, pokoknya semua banyak kalau di sini. Banyaknya masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji ini, menurut Kementerian Agama hanyalah sebagian kecil kekurangan jika dibandingkan dengan peningkatan pelayanan yang katanya sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Di media sosial, kalau kita lihat komen-komen masyarakat, banyak masyarakat yang berharap supaya ke depannya Kementerian Agama bisa terus meningkatkan layanan haji agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali.